Bang, mau nggak jadi calon imamku? Aduh, Anto. Guys, aku bisa coli itu seminggu 2 kali. Ini, ini tuh aku nggak ngerawat Kim apa gitu guys. Aku nggak pernah. Oke, Hai, akhirnya aku bikin konten ini juga. Seperti janjiku guys, aku bakalan jawabin pertanyaan kalian, tapi kali ini di YouTube aku aja, biar durasinya lebih panjang, biar aku juga ngejawabnya jauh lebih detail gitu ya. Dan ini adalah semua pertanyaannya, semoga kelihatan ya. Aku nggak mungkin scroll sampai bawah, tapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan aku balas dulu. Ja, kita mulai dari mana ya? Oh, oke deh, pertanyaan yang normal dulu aja lah ya. Om, tinggal di mana? Umur berapa dan udah berkeluarga apa belum? Oke, yang pertama umur aku itu sudah 33 tahun, guys. Aku lahir 93. Berarti sebentar lagi menuju 34 tahun usia aku ya. Terus udah berkeluarga apa belum? Belum gitu ya. Aku masih nyaman dengan kehidupan aku yang seperti ini dan enjoy aja sampai sekarang aku gitu. Tinggal di mana? Aku tinggal di Kalimantan. Tapi memang pernah 1 tahun kemarin aku tinggal di Jakarta dan semoga one day aku bisa balik lagi ke sana. Amin. Aku udah bilang pertanyaannya yang biasa aja. Tetap aja ada pertanyaan kayak, Bang, coli berapa kali? Seminggu coli berapa kali? Ini pertanyaannya muncul. Oke. Karena ini YouTube kita brutal aja ya guys ya. Gue coli berapa kali? Jujur guys, aku bisa coli itu seminggu 2 kali. Maksimal 2, tapi rata-rata 1 kali dalam seminggu. Kayaknya itu wajar aja sih. Maksudnya ya normal aja lah kayak gitu. Namanya juga orang bujang ya. Ya udahlah normal. A few moments later. Bang, bagaimana cara membangun personal branding di dunia pekerjaan? Membangun personal branding. Gimana ya kalau di dunia pekerjaan tuh aku agak susah guys menjelaskannya karena agak sedikit sensitif sih. Tapi kalau misalnya kalian tanya bagaimana membangun personal branding di sosial media, aku bisa jawab. Kalau di sosial media itu personal branding tuh yang penting kalian bikin konten dulu sesuai dengan fashion kalian, fokusnya mau kemana, jadi orang bisa trust ke kalian. Contoh, misalnya kayak aku bikin konten a day my life dan kegiatan-kegiatan daily aku dan orang udah pada suka dengan konten aku seperti itu di Instagram. Kalau di TikTok, mereka tuh lebih suka aku kayak mereview sesuatu barang, gadget, fashion, segala macam dan mereka suka. Nah, itu namanya personal branding guys. Dan itu nggak bisa dipelajarin, itu harus kalian cari tahu sendiri gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya, lebih milih kucing atau anjing? Aku nggak pernah melihara anjing, jadi sudah pasti aku akan milih kucing. Tapi sampai sekarang aku masih belum ada kepikiran buat ngerawat hewan sih, karena kayak dulu pernah ngerawat kucing aku. Kita santai aja ya sampai minum dulu aku. Aku agak sedikit deg-degan guys, karena pertanyaannya agak-agak brutal nih. Jadi pernah melihara anjing gitu guys. Melihara kucing. Aku pernah melihara kucing dan aku nggak kuat ketika terjadi perpisahan gitu. Akhirnya aku harus menjual kucingku dan itu sedih banget dan aku udah nggak mau lagi melihara hewan peliharaan di rumah ya. Kangen aku nggak? Jawab pokoknya. Kangen dong gitu ya. Masa nggak kangen sih sama Aku nggak akan ngasih spill nama-namanya guys. Aku cuma menjawab pertanyaan kalian aja. Oh, ini pertanyaan sekali dua ya. Kapan terakhir kali punya pasangan? Itu yang pertama. Yang kedua, kapan terakhir kali dicintai secara apa? Maksudnya, satu, kapan terakhir kali punya pasangan? Yang kedua, kapan terakhir kali dicintai? Secara apa? Kurang slot dibilang. Aku nggak paham, tapi yang pertama adalah kapan terakhir kali punya pasangan. Ya, aku udah punya pasangan. Masa aku bohong? Aku udah punya pasangan, guys. Jadi bukan kapan terakhir kali aku punya pasangan, gitu. Kapan terakhir kali dicintai? Ya, aku dicintai terus, gitu. Apalagi sama pasangan aku yang sekarang. Sangat dicintai sekali. Dan aku sangat bersyukur atas itu. Terus ada pertanyaan lagi nih. Abang suka jengkol nggak? Jujur guys, aku di Kalimantan itu ada namanya jengkol atau jaring ya, biasa orang Kalimantan bilang. Aku suka jengkol guys. Tergantung cara pengolahannya. Kalau misalnya kalian yang di Pulau Jawa, mungkin agak sedikit aneh kalau dengar jengkol itu dimakan sama gula pasir. Kalau di sini di Kalimantan itu makannya pakai gula pasir sama santan kelapa.
atau yang bisa kita bilang itu tai lala lah, seperti itu. Malah aku justru nggak bisa makan jengkol kalau dibikin kayak balado, ditumis sumur jengkol gitu, aku malah nggak bisa. Ingat ya, ini selera, jadi ya memang hanya faktor kebiasaan setiap kota aja berbeda-beda gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ya. Nih nanti aku dikira bohong lagi, nih aku kasih lihat tuh pertanyaannya ya, beberapa scroll di awal aja. Pertanyaan adalah perawatan ketek pakai apa? Kok bisa tebal dan seksi banget? Ya ampun, maksudnya ketek ini. Ini tuh aku nggak ngerawat apa-apa guys, tuh. Aku nggak pernah ngerawat, apa juga yang kerawat tuh. Aku memang lebih prepare berbulu ketek gitu. Kenapa ya? Suka memang kayak agak sedikit berbulu ketek karena kayak lebih suka aja gitu, terlihat ada bulunya. Jadi aku nggak ada ngerawat apa-apa, aku cuman pakai deodoran biasa aja. Lalu single apa sudah ada pawangnya? Udah, aku udah ada pawangnya guys, dan aku udah punya. Abang keturunan Chinese apa bukan? Jawabannya bukan. Aku itu suhu. Abang keturunan Chinese apa bukan? Jawabannya bukan. Aku nggak ada keturunan Chinese sama sekali. Aku nggak tahu, dari kemarin ada yang bilang, bang lu turun Chinese ya. Terus ada yang bilang juga mirip sama detektif Kim apa gitu guys. Aku nggak pernah nonton drakor atau dracin, jadi aku nggak tahu. Tapi memang orang Kalimantan itu cenderung lebih putih. Jadi mungkin terlihat kayak agak sedikit keturunan Chinese gitu. Tapi aku ada darah Dayaknya ada ya. Darah Kutai Dayak aku ada. Gitu. Merek deodorannya apa kak? Nivea Men yang white and black. Udah, itu. Ya. Aduh, ini pertanyaannya agak sedikit gila sih guys. Makanya aku kayak aduh takut banget gitu. Bang, pernah nyoba MBG nggak? Nggak pernah, kan aku bekerja. Kalau MBG di hotel, tempat kerja aku ya kantin ya. Tapi kalau MBG yang kamu pikir kayak bagi-bagi makanan gratis di sekolah, ya belum, nggak pernah lah. Kan aku nggak sekolah guys, aku udah kerja. Jadi aku nggak pernah makan MBG. Suka di atas apa di bawah? Tergantung posisinya. Kalau posisinya lebih enak, bisa aku kadang suka di atas, kadang juga suka di bawah. Posisi apa? Pikir sendiri ya. Posisi tidur guys, kadang tingkurep, aku tuh kadang telentang, kadang nyamping. Kalian jadi mikir aneh-aneh. Ukuran P berapa bang? 21 cm. Aku lah kalian ya. Aduh. Saya kira abang orang Filipin tadi, soalnya kayak ada muka Filipin. Iya, betul. Aku ada keturunan darah Filipin, tapi bukan dari mama sama abah. Lebih tepatnya nenek sih. Nenek dulu tuh orang Filipin, terus lahirlah abah saya, lahirlah saya gitu. Jadi ada keturunan, tapi saya sendiri nggak bisa bahasa Filipin ya guys, cuman keturunan aja. Biar bisa jadi teman abang harus gimana? Ya kita berteman-teman aja gitu. Karena tergantung kamu temannya apa dulu. Kalau cuman kayak pengen DM aja nggak apa-apa. Sebisa mungkin aku jawab kalau ada pertanyaan. Tapi kalau misalnya kamu cuman kayak nge-DM seksi, hot, yes. Apa yang mau aku balas guys? Kalau kalian tuh nge-DM kayak gitu terus tuh, aku mau ngebalas apa? Aku mau ngebalas kayak, oh iya, gitu maunya tuh gimana nih? Ya kan? Bingung aku jadinya. Oke. Abang suka cewek kak atau cewek kak? Suka cewek kak. Tuh, udah dijawab. Sukanya cewek kak. Masa suka sama cewek kak sih? Nggak normal dong kalau suka sama cewek kak. Ya suka cewek kak lah. Bang, lebar banget ukuran bahunya. Memang suka latihan bahu ya. Jujur guys, otot yang paling terlihat kalau misalnya aku lagi nge-pump itu adalah shoulder aku guys tuh. Aku tuh biasa kalau pose tuh kayak pasti kayak gini. Karena ini tuh gede banget guys. Aslinya kayak gitu. Aslinya sih. Maksudnya kalau secara aku lihat langsung itu gede banget shoulder aku. Nah, dari sini, shoulder itu bukan cuma di sini ya guys, di sini sama di belakang sini juga nih. Tuh, yang membuat tangan kita tuh kayak gede banget kayak gitu. Jadi dilatihlah seminimal seminggu sekali. Lebih enak keluar dalam atau di luar? Wow. Gimana ya, kalau keluar di luar tuh kurang dapet gitu. Kalau di dalam tuh kan berasa gitu, panas gitu. Keluar apa? Keluar kamar gitu kan. Kalau kita keluar di dalam tuh panas gitu. Mana lebih baik tuh keluarnya di luar kamar aja, enak dingin.
Bang, tips bulking biar nggak buncit gimana? Ah, aku nggak tahu ya guys, karena aku sendiri juga aku nggak sispek, tapi perut aku juga nggak buncit. Tapi menurut aku, kalau misalnya kalian mau bulking tapi nggak pengen naikkan massa lemaknya, perbanyak makan makanan yang high protein, tapi makannya banyak. Misalnya normalnya kalian makan ayam itu satu, kalian makannya dua gitu. Tapi kalau bisa yang dipanggang tanpa ada tambahan minyak berlebih, seperti itu sih. Mungkin yang bisa aku jawab. Ya, Terus gimana rasanya kalau ditindih sama kamu? Aku. gimana ya guys ya rasanya ditindih sama aku, ya nggak tahu lah. Kalau misalnya kamu seuprit kecil begini dan aku yang segini, ya mungkin kamu mati kali aku tindihin. Ngapain juga kamu minta tindihin sama aku, coba ada aja. Bang, mau nggak jadi calon imamku? Aduh, Anto, kenapa kamu ganteng banget? Jawab dengan gagah. Jawab dengan gagah tuh gimana ya? Ya alhamdulillah, kalau aku dibilang ganteng, alhamdulillah, terima kasih banyak pujiannya gitu. Karena menurut aku ya sebenarnya ganteng apa nggak ganteng tuh tergantung confident kita aja sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian confident aja ya udah. Tapi kalau kalian sudah merasa muka kalian agak kurang nih, agak kurang kayak gitu, ya at least badan kalian lah yang bagus gitu loh guys. Jadi ada opsi lah, muka kurang tapi badan bagus, gampang, tinggal pakai topeng selesai. Aduh abang, seksi banget kamu kalau udah foto selfie di tempat gym. Ah masa, bohong kamu. Belum juga lihat aku aslinya, baru lihat di sosial media. Bang, tinggi lu berapa sih? Kok kayaknya tinggi banget. Tinggi aku tuh 181 guys, dan berat badan aku tuh 90 kiloan, mungkin saat ini 95-an gitu. Tapi kalian jangan bilang kalau itu adalah kegendutan, enggak ya guys ya. Karena tinggi badan sama aktivitas kepadatan itu nggak bisa diukur dengan berat badan. Kayak aku hampir 100 kilo guys. Bahkan aku pernah 120 kilo dan badan aku terlihat ramping aja karena mungkin aku nge-gym dan aku memang tinggi juga gitu. Kalau kalian bandingkan dengan orang yang tinggi 150 punya badan 95, ya beda kayak gitulah. Ya, jadi jangan disama-samain. Aku ngejilat ketek, astagfirullah. Ngejilat ketek apa sih A few moments later. kalian ini? Kenapa sih fetisnya suka ketek atau gimana sih? Dari tadi masalah perawatan ketek, deodorannya apa? Ini mau undusul ketek. Ah, ketek nih. Nah, tuh. Memang. Kayaknya ini bakalan jadi pertanyaan terakhir ya. Oh, apa motivasi kamu untuk nge-gym bang? Kok aku lihat kayak orang-orang pada nge-gym 2-3 bulan sudah stop terus nggak jadi-jadi badannya, dan kalau boleh tahu kenapa badan itu nggak jadi-jadi? Oke, ini pertanyaan terakhir karena udah durasinya terlalu panjang ya. Oke, yang pertama motivasi aku kenapa aku tuh akhirnya memutuskan untuk nge-gym guys. Itu yang pertama karena aku merasa punya fisik yang kurang dari teman-teman aku di sekeliling aku. Akhirnya aku memilih untuk mau ubah pola pola kegiatan aku, yang akhirnya aku sempatkan 1-2 jam setiap hari untuk nge-gym. Terus kalau kalian bilang, "Ih bang, badannya bagus," kalian cuma taunya badan bagus doang, tapi kalian nggak pernah tahu kan perjuangan aku selama ini membentuk badan kayak gimana. Aku sakit, aku tetap nge-gym kayak gitu. Aku capek kerja, aku tetap berangkat nge-gym. Aku udah nge-gym bertahun-tahun guys. Jadi kadang tuh sometimes ada rasa sakit hati kayak, ih perasaan lu nge-gym udah lama tapi badannya gitu-gitu doang. Aku kalau ada orangnya terus kayak pengen aku tarik bibir, terus aku kayak tonjok gitu. Karena kita tuh kan natural ya, maksudnya kita tuh bukan orang yang ikut body contest yang harus ikut pakai steroid lah apa segala macam, perlu suplemen ini. Enggak, aku tuh benar-benar orang yang pengen memperbaiki kegiatan hari-hari aku di luar dari pekerjaan. Dan aku tuh udah nge-gym lebih dari 5 tahun lamanya guys, dan aku konsisten. Dan ketika kalian sudah terjun ke dunia fitness dan kalian sudah merasakan efek positifnya, kalian nggak akan bisa berhenti sampai akhir nanti kalian tua. Percaya, kalian nggak bisa berhenti guys, karena kalau sekali nge-gym itu selamanya kalian harus nge-gym sampai kalian umur memanggil kalian. Kasarnya seperti itu. Beneran, ini nggak bohong. Makanya orang nge-gym itu adalah orang yang punya konsisten tingkat dewa kayak gitu. Dan kenapa nggak jadi-jadi? Ya paling karena kamu 2-3 bulan merasa nggak jadi, akhirnya berhenti. Nanti lihat orang punya badan bagus, buat progres, mulai lagi 2-3 bulan gak ada hasil, berhenti. Itu yang terjadi sebenarnya. Karena kalian mikir kayak nge-gym itu 2-3 bulan harusnya Udah jadi, harusnya udah jadi.
Kok bisa ada kata-kata harusnya udah jadi? Itu nggak mungkin, guys. Melatih otot itu perlu waktu tahun-tahunan. Bahkan 1 tahun pertama aja tuh belum tentu ada hasilnya kalian itu. Ya, kalian bisa bayangin ya, otot 1 kilo otot tuh kecil segini banget, guys. Nih, satu otot tuh begini. Tapi kalau 1 kilo lemak itu kayak sudah gede banget. Jadi perbandingannya tuh jauh banget gitu. Makanya perlu konsisten tingkat dewa. Makan harus diatur, harus tercukupi protein harian kalian juga. Nah, banyak kan? Bayangkan. Tuh. Makanya orang gym itu terlihat value-nya di badan, konsistennya tuh di badan. Dan hasilnya ya seperti yang kalian lihat ini. Apakah aku akan berhenti? Jawabannya enggak. Karena nggak ada kata finish di tempat gym itu, guys. Ada kata mulai start, tapi tidak ada kata finish. Seperti itu. Dan kalau kalian tanya aku bagi-bagi bla 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 segala macam perihal dunia fitness, mohon maaf, aku bukan orang yang benar-benar expert di dunia fitness, makanya aku bukan PT. Kalau kalian mau tanya dengan yang lebih detail segala macam, silahkan ke PT-PT profesional. Seperti itu. Ya, konten ini mungkin ada part 2 dan part 3. Dah, sampai itu dulu. Aku mau ngedit videonya. Bye!